Pertandingan babak pertama yang berjalan sangat menarik. Apakah pertandingan di babak kedua ini akan berlangsung dengan tempo yang sama? Pertandingan babak kedua antara Persikota Tangerang menghadapi Sriwijaya FC. Christian Lenglolo. 1 gol dicetak oleh Esteban Glen. Mereka untuk bisa leluasa di daerah penalti. Tendangan yang sempat diblok oleh Joko Kuspito dan sedikit menyentuh kaki Nanmi. Ya, dan satu juga kelebihan yang dimiliki oleh para pemain. Carlos Renato. Kita melihat bagaimana anak-anak Persikota disiplin menemboki barisan belakang mereka. Ada 5, 6, sampai 7 pemain berada di depan gawang Yasir. Isnan. Obiora di sayap kiri. Melepaskan umpan menjelang Kayamba. Mencetak gol ke-6-nya untuk musim ini. Mencetak gol yang menyamakan kedudukan menjadi 1-1 untuk Sriwijaya FC. Gol yang lahir di menit ke-50 babak kedua. Sriwijaya 1, Persikota Tangerang 1. Satu gol yang saya pikir juga indah dari Kate Gams Kayamba. Dengan sudut yang sangat sempit saya pikir tadi. Ya, memang tendangan dari Obiora. Kita lihat Obiora oleh Lolo yang umpan. Gol sangat luar biasa, antisipasi dari Kayangan. 3 pemain tidak lihat dari mana Kayangan yang antisipasi lihat. Ada 3 pemain Persikota. Ya, dan saya juga melihat bagaimana Zaira Anwar dan juga Nanmi Hughes di situ. Ya, absen memperhatikan pergerakan yang cepat dari Kate Kayamba. Kita melihat bola salon juga. Ya, memang. Bola yang manis dari Obiora. Perempatan bola yang sangat baik dari Kayamba di pojok kiri. Sudut yang lebih jauh dari berdirinya penjaga gawang Muhammad Yasir. Down secara mental. Dan kita juga akan tetap disuguhi dengan penampilan yang Esteban. Ada Mustafa Aji di kotak penalti. Bukan pelanggaran. Kita akan melihat tayangan ulang dari sebuah serangan cepat yang dibangun oleh Persikota Tangerang. Bertabrakan 2 pemain, Ferry Rotinsulu dan juga Mustafa Aji di kotak penalti. Lihat bagaimana Ferry Rotinsulu menjatuhkan Mustafa Aji di daerah penalti Sriwijaya FC. saya pikir pelanggaran antara 2 nama ini, Mustafa Aji dan juga Ferry Rotinsulu. Benteng Mania sama sekali tidak membahayakan Persikota. Mengambil bola dengan sangat terlambat. Dan kini band-band berlian di daerah berbahaya Persikota Tangerang. Ada Christian Lenglolo. Obiora tampaknya berdiri dalam posisi yang tepat kali ini penjaga gawang. Ya, lumayan bagus kita lihat bagaimana band tadi memberikan bola kepada Obiora. Tajam sundulannya, tetapi juga bagus gerakan penyelamatan dari Yasir. Berlari mencoba untuk kembali ke daerahnya. Namun pergerakan lebih cepat dilakukan oleh Obiora dan juga Kayamba. Ada Christian Lenglolo di kotak penalti. Berhasil dipotong oleh Nanmi. Namun Zarahan kali ini tendangan kaki kiri. Keputusannya untuk melepaskan tendangan lumayan tajam, tetapi kurang terjaga akurasinya. Ini yang tadi sebutin Ardiman, yang bilang serangan dari Sriwijaya sangat penting second line. Selamat Riyadi dijatuhkan oleh Julian Harbuyung. Kartu kuning saya pikir diberikan oleh pemain bertahan Persikota Tangerang ini. Seharusnya kartu kuning. Dia gak kejar bola, cuma kejar postur dari lawan, lihat. Kembali Zainal. Pergerakan yang sangat baik Bamjo. Dalam posisi berbalik inilah pelanggaran demi pelanggaran yang terjadi di pertandingan babak kedua. Kini giliran Zainal Anwar yang harus menjatuhkan band-band berlian. Dari sebuah skema serangan balik yang dibangun dari sayap kiri pertahanan Persikota. Ada Renato Elias. Band-band berlian kepada Zarahan. Bermain dengan tempo yang lebih tinggi kali ini. Nanmi mencoba untuk menjatuhkan Christian Lenglolo. Band-band berlian melakukan pergerakan tanpa bola di kotak penalti. Pelanggaran dilakukan oleh Joko Kuspito tadi terhadap Lenglolo. Ya, satu pelanggaran dengan ada unsur kesengajaan di situ. Kita lihat bagaimana Joko menghentikan pergerakan dari Lenglolo. Sebuah pelanggaran. Zarahan. Kayamba terlepas. Kini Renato Elias. Bisa diblok oleh Nanmi. Melebar ke kanan ada Taryana Sopandi.
Ada Ari Priyatna di kotak penalti. Bamjo Nanmi. Dari Persikota, kita melihat bagaimana Nanmi Hughes tadi menyelesaikan bola bagus. Dan yang heran adalah dari pemain belakang dari Persikota, dia berani sampai kotak penalti untuk dapat peluang bagus. Kini Christian Lenglolo. Penjilang. Ada Zarahan di kotak penalti. Berhadapan dengan Reswandi, namun masih Zarahan. Berikan bola ke belakang. Oh, Corinus Finkro untuk sentuhan pertamanya. Masih Finkro. Sodorkan kepada band-band berlian di kotak penalti. Oh, saya tidak melihat kesiapan dari band-band berlian di sana. ya juga kurang eksplosif pergerakan dari band-band, meski itu juga suatu peluang yang bagus buat Sriwijaya FC. Kini serangan balik yang sangat baik. Ari Priyatna akan menjadi mimpi buruk bagi Sriwijaya FC. Ari Priyatna kembali menjadi pemain yang paling menakutkan bagi Sriwijaya FC musim ini. Ia kembali mencetak gol ke gawang Sriwijaya. Ini adalah gol keduanya ke gawang Sriwijaya FC musim ini. 2-1, Persikota unggul atas Sriwijaya. Benar-benar mengejutkan, benar-benar di luar dugaan. Kita melihat dari sebuah serangan balik, pemain-pemain Persikota dengan cepat. Ari Priyatna sendirian dan dengan ketenangan juga melepaskan bola, menyilang, lolos dari sergapan penjaga gawang pengganti Sriwijaya, Afrianto. Melewati Haris Yulianto, coba dihadang oleh Slamet Riyadi. Penempatan bola yang brilian dari pemain depan yang masuk di babak kedua ini. Sebuah tendangan yang benar-benar menaklukkan penjaga gawang nomor 2 Sriwijaya, Afrianto. Seperti bilang Bun Ardiman, darah segar, kelihatan ini sangat segar, gol agresif banget. Ini kelihatan tepat dari Solikin. Sedikit upaya yang dilakukan oleh Ari Priyatna untuk merusak tempo permainan dari Sriwijaya FC. Kini Slamet Riyadi, umpan terobosan. Oh, Alamsyah, maksudnya kepada Christian Lenglolo. Kini tekanan dilakukan oleh Sriwijaya. Ironisnya, jika skor ini bertahan sampai bubaran nantinya, itu terjadi di tempat yang pernah membesarkan seorang Rahmat Darmawan. Dan kini pemain yang sama mencoba untuk melewati Haris Yulianto untuk kedua kalinya. Oh, dan kini Alamsyah menjilang kepada Christian Lenglolo. Oh, Renato Elia, sendulan yang masih menyentuh Mister Gawang Yasir. Lihat betapa pertandingan ini benar-benar mengguras emosi. Ya, di ujung pertandingan pada saat rawan gol, kita melihat bagaimana tadi band-band berlian melepaskan tendangan dan Renato sambil merundukkan kepalanya. Oh, Alamsyah Sebuah pressing tadi dilakukan. membentur Mistar dan sebelum kemudian terjadi pelanggaran. Dalam sudut yang lebih menarik, Anda melihat bagaimana upaya dari Sriwijaya FC di masa terakhirnya. Rahmat Darmawan, Renato dan kartu kuning. kartu kuning ketiga yang diterima oleh Sriwijaya FC. Dalam tayangan ulang, bagaimana Ari Priyatna seolah sudah menyadari bahwa satu di antara 3 pemain Sriwijaya FC tersebut akan melakukan pelanggaran terhadap dirinya, yang berarti akan memberikan keuntungan. Lihat bagaimana dia menahan bola begitu saja. Agak pintar juga Ari karena dia kasih nafas untuk pemain belakang. Betul. Dia tahan bola, dia dapat peluang, lihat sampai habis. Dan kini pertandingan akhirnya benar-benar dimenangkan oleh Persikota Tangerang. Kemenangan pertama bagi Persikota di putaran kedua ini. Kemenangan yang diberikan oleh Esteban dan juga Ari Priyatna, pemain yang kembali memberikan kenyataan pahit bagi Sriwijaya FC di pertandingan musim ini ketika Sriwijaya akhirnya kalah 1-2 atas Persikota Tangerang.